Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fifma Arifatan Aisyahna dengan NIM 20610101580. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang metode pembelajaran menyimak. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir keterampilan menyimak. Langsung saja, saya akan menyampaikan tentang pembelajaran menyimak. Baik, sebelum kita berlanjut ke metode pembelajaran menyimak, terlebih dahulu saya akan membahas tentang menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak menurut Henry Gundur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak merupakan suatu kegiatan yang mencakup banyak di dalamnya, mulai dari mendengarkan suara dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, dan bahkan memahami serta menginterpretasikan. Menyimak merupakan satu dari 4 keterampilan yang harus dimiliki seorang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menyimak diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Berikut saya akan menyampaikan beberapa metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Metode pembelajaran menyimak. Yang pertama ada simak tulis, yang kedua ada simak terka, yang ketiga ada simak cerita, yang keempat adalah identifikasi kata kunci, yang keempat ada identifikasi kalimat topik, yang keempat ada bisik berantai, yang selanjutnya ada merangkum, dan yang terakhir ada parafase. Yang pertama ada simak tulis. Simak tulis adalah salah satu teknik yang dapat digunakan guru untuk pembelajaran menyimak. Dalam teknik ini, guru membacakan atau memperdengarkan sebuah wacana singkat yang diperdengarkan cukup satu kali. Lalu siswa akan mendengarkan dengan baik, kemudian siswa menuliskan apa yang telah didengarnya. Melalui metode simak tulis ini akan melatih siswa untuk mendengarkan dan menyimak secara teliti apa yang disampaikan oleh guru mereka. Karena setelah guru mereka selesai menceritakan atau memperdengarkan sesuatu hal, maka para siswa akan diminta untuk menuliskan apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Cara ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Kedua ada simak terka. Simak terka dapat dilakukan dengan cara guru mempersiapkan deskripsi. Deskripsi tersebut tentang suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi itu dibacakan guru, siswa mendengarkan dengan baik. Kemudian siswa diminta untuk menerka benda tersebut. Kegiatan metode simak terka ini dapat melatih siswa untuk menyimak dengan baik dan lalu menebak apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Misal, seorang guru mendeskripsikan tentang suatu benda yaitu bola. Seorang guru tidak akan menyebutkan benda itu adalah bola, tapi dia akan menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Lalu, siswa akan mendengarkan dengan baik dan akan menebak benda apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Yang selanjutnya ada simak cerita. Simak cerita dilakukan dengan cara guru mempersiapkan sebuah cerita yang menarik. Guru membacakan sebuah cerita tersebut, lalu siswa mendengarkan dengan baik cerita yang dibacakan guru. Setelah guru selesai membacakan cerita, kemudian siswa diminta menceritakan kembali cerita tersebut dengan kata-katanya sendiri. Metode simak cerita ini juga dapat meningkatkan kemampuan menyimak seorang anak atau seorang siswa. Karena dengan dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya tentang sebuah cerita, lalu dia akan diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah disampaikan oleh gurunya menggunakan bahasa mereka sendiri. Untuk yang selanjutnya ada bisik berantai. Bisik berantai dapat digunakan untuk menguji kemampuan daya ingat siswa dan kemampuan untuk menyimpan suatu informasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Tujuan dari metode menyimak ini adalah membuat siswa
untuk mengingat apa yang telah ia dapatkan dari orang sebelumnya, lalu dia akan menyampaikan pesan tersebut kepada orang selanjutnya. Langkah-langkah untuk melakukan metode ini adalah membuat beberapa barisan siswa, lalu dimulai dari ujung atau guru menyampaikan pesan melalui siswa saat pertama, lalu siswa selanjutnya, lalu siswa itu akan menyampaikan pesan yang telah disampaikan oleh gurunya seterusnya sampai kepada siswa paling terakhir. Siswa paling terakhir tersebut akan menyampaikan secara keras kepada seluruh kelas tentang pesan yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Selanjutnya ada identifikasi kata kunci. Dalam menyimak suatu kalimat, paragraf atau wacana yang panjang, kita tidak perlu menangkap semua kata-kata, tapi cukup diingat kata-kata kuncinya saja. Kata kunci merupakan inti dari suatu kalimat, paragraf atau wacana yang panjang. Metode ini juga dapat membantu meningkatkan keterampilan menyimak, karena saat kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan, kita akan dengan mudah mendapatkan kata kuncinya, sehingga kita dapat mendapatkan secara jelas tentang apa yang telah disampaikan pada saat proses menyimak tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya ada identifikasi kalimat topik. Setiap paragraf dalam wacana minimal mengandung dua unsur, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Kalimat topik bisa terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh mencari kalimat topiknya. Maksudnya seperti ini. Ketika seorang guru menyampaikan sebuah cerita atau sebuah hal tentang menceritakan sebuah hal, lalu setelah menceritakan tersebut, para siswa diminta untuk mencari kalimat topiknya. Di manakah letak kalimat topiknya, dan siswa akan diminta untuk menjelaskan kalimat topik tersebut. Dengan metode ini juga dapat membantu meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Baik, untuk metode yang selanjutnya ada merangkum. Mendengarkan bahan simakan yang agak panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui merangkum. Merangkum berarti meringkas bahan simakan yang panjang menjadi sedikit mungkin. Namun kalimat yang singkat tersebut dapat mewakili kalimat yang panjang. Dengan metode ini, siswa diminta mendengarkan lalu menuliskan kembali atau meringkas apa yang telah ia dapatkan dari kegiatan menyimak tersebut. Dengan metode ini, siswa akan menyimak dengan baik dan kemampuan menyimak siswa akan meningkat. Untuk yang terakhir ada parafrase. Suatu cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi, yaitu dengan cara mengartikan isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Metode ini dilakukan dengan cara siswa mendengarkan puisi yang dibacakan oleh guru. Setelah selesai, siswa mengartikan kembali isi puisi dalam bentuk prosa. Metode ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan menyimaknya. Baik, itu tadi adalah beberapa metode pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Nah, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran yang saya sampaikan kali ini adalah keterampilan menyimak dapat ditingkatkan melalui berbagai macam metode, seperti metode simak tulis, simak terka, bisik berantai, simak cerita, identifikasi kata kunci, identifikasi kalimat topik, merangkum, dan parafrase. Metode-metode tersebut adalah sebagian metode pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Selain metode tersebut, masih banyak metode yang lain untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan video pembelajaran kali ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.